Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Maidia dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur akan memandu program Bincang Sehat Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Di samping saya ada narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Sekar Hadisiwit. Selamat pagi Dokter. Mbak. Mungkin Bapak Ibu di sini eh, ini ya Dok, apa familiar dengan penyakit tuberkulosis atau TB gitu ya Dok? Kalau dari pengertiannya sendiri tuberkulosis itu apa sih Dok? Dan disebabkan oleh bakteri atau virus atau seperti apa itu Dok? Selamat pagi Bapak Ibu semua. Maaf ya mungkin agak mengganggu juga, cuman saya juga mau ingin sharing aja pengetahuan soal tuberkulosis ya. Karena yang kita tahu kalau jenengan semua ke puskesmas mungkin atau ke klinik selalu ada namanya klinik TB gitu ya. Nah, sebenarnya tuberkulosis itu apa sih? Tuberkulosis itu sebenarnya infeksi yang disebabkan oleh bakteri ya. Bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Kalau bahasa awamnya mungkin jenengan lebih kenal namanya flek paru-paru ya. Jadi dia infeksi paling sering memang munculnya di paru-paru. Jadi nek mungkin ada saudaranya jenengan atau mungkin tetangganya jenengan yang pernah terinfeksi tuberkulosis, biasanya dia disuruh minum obat. Lek ceritanya obatnya gede-gede, terus harus diawasi nek minum. Nah itu apa namanya kayak pelaksanaan tuberkulosis di puskesmas. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang endemik tuberkulosis. Jadi infeksi tuberkulosis itu banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu negara yang nanti aja. Indonesia itu jadi Indonesia itu negara tropis yang panas ya. Terus orang-orangnya dan padat, cepat infeksi dari tuberkulosis. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, infeksi tuberkulosis itu dia disebabkan oleh bakteri ya bukan virus ya. Terus dia sudah lama dan dia tuh virusnya bandel Bapak Ibu. Jadi angel dimatikan. Makanya obatnya lama minumnya bisa sampai 6 bulan. Kalau kasusnya sendiri Dok di Indonesia, apakah tinggi kah ataukah ada penurunan atau bahkan peningkatan Dok? Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi nggih, jadi karena tuberkulosis itu endemis di Indonesia, dia kasusnya termasuk sangat banyak sekali. Makanya tiap puskesmas dia punya klinik TB sendiri. Jadi kasusnya tuh sampai sekitar kalau dari datanya tahun 2022 nggih Bapak Ibu, dia sampai 385 per 100.000 penduduk. Jadi tiap kelurahan, tiap desa itu pasti ada yang menderita TBC. Dan angka kematiannya di Indonesia sendiri itu sampai 13% dari seluruh penderita yang menderita infeksi tuberkulosis. Kalau tuberkulosis kan identik dengan batuk ya Dok ya. Batuk bisa menularkan. Apakah hanya dengan batuk ataukah misalnya dengan tertawa, berbicara, itu juga bisa menularkan Dok? Jadi sebenarnya penularan TBC itu bukan dari batu etok, tapi kita dalam bahasa medis bilangnya droplet. Droplet itu apa? Bisa dalam bentuk percikan dahak, percikan dari air liur yang mengandung kuman TBC ya. Karena kalau orang batuk kan kadang dahaknya bercampur sama liur ya. Yang dia bisa menyebar ke udara ketika pasien itu batuk. Bisa menyebar ke udara ketika pasien itu batuk atau bersin, atau tertawa, atau bernyanyi. Intinya ketika dia muncul, si percikan-percikannya ini muncul ke udara, nah itu dia bisa menyebarkan kuman tuberkulosis. Jadi selain batuk juga ada droplet ya Dok, berbicara, tertawa, bernyanyi, yang menyebabkan atau menghadirkan percikan begitu ya Dok ya, dari penderita itu sendiri. Kalau untuk siapa saja yang kelompok beresiko tinggi Dok terkena tuberkulosis? Jadi kalau yang kelompok resiko tinggi terkena tuberkulosis itu pada dasarnya adalah yang pertama adalah caregiver, keluarganya yang menderita tuberkulosis. Karena kan satu rumah ya, jadi pasti kontak dekat sama penderita TBC itu tidak mungkin dihindarkan gitu ya. Terus
Bisa jadi pada pasien yang punya daya tahan tubuh yang melemah. Siapa yang daya tahan tubuhnya lemah? Misal dia punya penyakit-penyakit kronis, misal diabetes, atau mungkin punya kanker, atau mungkin punya pernah tertular HIV, atau punya lupus autoimun. Nah, itu dia bisa mudah tertular TBC. Lalu pada pasien yang istilahnya kita bilangnya kelompok rentan. Kelompok rentan itu apa? Kelompok dengan daya tahan tubuh yang belum terbentuk dengan baik. Contoh anak-anak di bawah umur 5 tahun, terus lansia ya, karena udah mulai istilahnya ngapunten mulai melemah daya tahan tubuhnya. Terus yang jarang disadari ini termasuk perokok ini. Iya. Karena kalau perokok, kekebalan tubuhnya mulai berkurang karena teracuni oleh asap rokok itu sendiri. Jadi dia kemungkinan tertular TB-nya juga tinggi. Terus selain itu juga orang-orang yang tinggal di pemukiman yang padat. Karena itu tadi yang seperti yang saya jelaskan, kalau semakin kontak dengan penderita TBC, kemungkinannya semakin tinggi untuk tertular TBC. Makanya kalau yang rapat-rapat, perumahannya rapat-rapat, keluarganya isinya banyak, ya bisa harus waspada. Ventilasi juga berpengaruh ya, Dok? Ventilasi juga berpengaruh ya, Dok, sebenarnya? Jadi gini, kalau misalnya kuman TBC itu Bapak Ibu, dia bisa istilahnya kita kurangi, kita bunuh ketika dia terkena cahaya matahari. Nah, jadi kalau di rumah-rumah yang dia sifat ventilasinya sangat kurang, cahaya mataharinya sangat kurang, kuman itu lebih mudah untuk bertahan di dalam lingkungan rumah. Makanya lebih mudah untuk untuk tertular TBC di rumah yang padat dan kurang. Baik. Kalau saya tuh pernah dengar ada TBC laten atau ada TBC aktif. Bedanya itu apa sih, Dok? Jadi TBC laten itu apa? Jadi seperti tadi ya, TBC itu termasuk penyakit yang susah untuk disembuhkan. Karena apa? Karena kumannya itu bandel. Kalau misalnya dia pengobatannya tidak maksimal, dia bisa ngumpet. Istilahnya laten, dorman. Dia ngumpet di dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan gejala. Nah, pasien-pasien dengan TBC laten ini dia nggak ada keluhan, Bapak Ibu. Jadi nggak demam, nggak batuk, nggak sesek, nggak ada apa-apa. Pokoknya normal-normal aja. Tapi ternyata di dalam tubuhnya masih menyimpan kuman TBC yang tidak aktif. Nah, pasien dengan TBC laten ini biasanya mungkin dulu pernah terinfeksi TBC, tapi tidak mengalami pengobatan, atau pernah mengalami pengobatan, tapi mungkin tidak selesai. Ya, kalau gejala khas TBC kan batuk lama begitu ya, Dok? Kalau apakah batuknya itu disertai batuk darah atau bagaimana itu, Dok? Jadi karena terinfeksinya kan dia lewat droplet tadi ya Bapak Ibu. Jadi lewat batuk atau lewat bersin atau liur dahak yang berada di udara. Jadi pada dasarnya keluhan pertama dari TBC itu dia pasti ada batuknya. Biasanya ya. Jadi biasanya dia batuk dulu dan batuknya cenderung lama. Bisa jadi lebih dari 2 atau 3 bulan. Dan biasanya paling kelihatan disertai dengan penurunan berat badan. Jadi orangnya jadi tambah kurus gitu dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir. Terus ada juga yang mengalami keluhan biasanya sering demam, demam meriang kalau malam atau keringat malam. Terus ada juga pasien-pasien yang mengalami keluhan dia batuk, selain dia ada dahaknya juga kadang mengeluarkan darah atau batuk darah. Nah ini khas banget kita TBC, jadi harus segera diperiksakan. Jadi kalau misalnya nih mungkin saudara kita atau bahkan kita sendiri ada beberapa gejala dari gejala tuberkulosis, pemeriksaannya itu apa aja sih, Dok? Jadi gini, kalau misalnya ada keluarga atau mungkin diri sendiri atau teman, bentar nih. Kalau misalnya ada keluarga yang mengalami keluhan seperti itu, paling nggak minimal kita periksakan ke puskesmas dulu untuk dicekkan dahaknya, apakah di dalam dahaknya ada kuman tuberkulosis atau enggak. Kita bilangnya cek BTA ya, kuman BTA.
Kalau misalnya dari puskesmas sudah mengeluarkan diagnosa, biasanya sudah dilakukan pengobatan. Untuk pemeriksaan lanjutan, jika mungkin dari kuman dari dahaknya tidak ditemukan kuman TBC, bisa jadi dilakukan pemeriksaan lain kalau di rumah sakit. Misal dilakukan foto ronsen, dilakukan namanya TCM/TB. Ada yang dilakukan tes tuberkulin pada anak-anak dan tes PA. Tadi kan dokter sempat menyinggung kalau pengobatan TBC itu berkelanjutan, akhirnya artinya tidak boleh terputus sama sekali ya dok. Kenapa sih dok? Kok bisa harus berkelanjutan dan berkesinambungan seperti itu? Karena kumannya bandel. Enggak. Jadi kuman TBC itu dia agak sulit untuk dibunuh ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pengobatan TBC sendiri pada dunia kesehatan dia membutuhkan kombinasi obat untuk benar-benar mematikan kuman TBC itu. Dan kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Nah, jadi biasanya kita lakukan pengobatan awal sekitar 2 bulan sebanyak 4 kombinasi obat. Teruslah dilanjutkan 2 kombinasi obat selama 4 bulan terakhir. Jadi karena kumannya bandel gitu ya dok ya. Makanya harus Susah. di ini. Dan kalau TBC kan identik dengan paru-paru, ada nggak sih dok TB yang menyerang organ lain begitu? nah ini uniknya kuman TBC. Jadi sebenarnya dia tidak cuma menyerang di paru-paru saja, tapi bisa di semua organ. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, mungkin ada yang pernah terserang namanya TBC tulang, ada yang bilang TBC di ginjal, ada yang TBC di kulit, ada yang di usus, dan masing-masing punya gejala yang berbeda. Kadang apabila penderita tertular TBC di awal mungkin gejala awalnya dia tidak terasa tapi muncul gejala lanjutan. Ya, gejala lanjutan ini ketika gejala awalnya itu tidak terobati dengan baik, dia menginfeksi di bagian lain. Misal, kalau misalnya dia TBC di tulang belakang, keluhannya malah cuma nyeri punggung aja. Kayak encok. Kayak encok. Kayak ada tulang belakangnya nyeri, ada nyeri menjalar gitu ya. Terus misal di TBC ginjal keluhannya ya ada keluhan kencing, kencingnya keluar darah. Misal ada lagi yang bilang pernah TB kelenjar, biasanya ada pembesaran kelenjar, entah itu di leher, di ketiak, di selangkangan ya, tergantung kelenjar mana yang diserang sama kuman TBC itu. Jadi memang secara umum TB paru, tapi sebetulnya penyakit tuberkulosis bisa menyerang beberapa organ di dalam tubuh kita ya dok ya. Oke. Kita ini kan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur nih dok. Apakah ada kaitannya tuberkulosis atau pengobatannya dengan mata atau penglihatan atau gangguan penglihatan kita dok? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi nggih, kalau di kuman TBC itu dia bisa menyerang organ-organ lain selain paru-paru. Jadi bisa saja kuman TBC-nya itu dia ngumpet di matanya Bapak Ibu kalau misalnya terinfeksi ya. Selain itu, infeksi pada TBC itu dia menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga mudah terjadi proses radang di dalam mata. Nah, selain itu ada juga apa ya namanya efek samping dari pengobatan, nggih. Tadi kan pengobatannya TBC itu membutuhkan kombinasi beberapa macam obat. Nah, efek samping dari obatnya itu ada yang menyebabkan pelemahan dari mata, saraf mata, dan ada yang menyebabkan kerusakan liver juga. Jadi matanya jadi warna kuning. Jadi makanya Bapak Ibu kalau misalnya jenengan ngapunten atau keluarga pernah terinfeksi TBC, jenengan harus jujur ya, harus bilang ke dokternya kalau misalnya memang sedang dalam pengobatan TBC atau pernah terinfeksi TBC. Biar nanti ketika pemeriksaan mata bisa dipastikan ada nggak kuman TBC-nya di mata, ada nggak efek pengobatan yang tersisa di mata, kayak gitu. Pencegahan itu kan memang lebih baik daripada kita mengobati ya dok. Artinya biar nggak jadi atau biar nggak terkena tuberkulosis. Pencegahannya gimana itu dok? Nah, kalau karena Indonesia endemis ya, jadi negara Indonesia pasti akan melakukan pencegahan biar infeksi TBC ini tidak menular secara luas. Biasanya yang pertama kali dilakukan, contohnya pada anak-anak kan dilakukan vaksin BCG, nggih.
Jadi kalau di anak-anak dilakukan vaksin BCG ini dia menurunkan resiko infeksi dan kalau misalnya terinfeksi pun gejalanya mungkin tidak akan terlalu berat, tidak seberat yang tidak vaksin. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk kita harus menjaga biar daya tahan tubuhnya kita baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara makan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol ya. Dan jika kita sedang terinfeksi batuk, misal lagi batuk pilek atau lagi demam, diusahakan kita memakai masker dan menutup mulut dan hidung ketika batuk. Karena apa? Lah kita tidak tahu ya, kita TBC beneran apa enggak. Nah, kita menurunkan rantai penularan dari TBC itu tersendiri ya. Terus kalau misalnya sudah lagi pilek, lagi batuk, habis nutup mulut, habis buang dahak atau buang ingus, ya harus cuci tangan dengan sabun. Biar kuman-kuman yang tadinya kita pegang itu benar-benar mati dan tidak menularkan ke yang lain. Baik, jadi intinya adalah terkait dengan pencegahan makanan-makanan bergizi, cuci tangan, kebersihan gitu ya dok, hygiene gitu ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Sekar. Terima kasih dokter Sekar atas pemaparan yang sangat komprehensif, lengkap. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin sharing atau berbagi pengalaman atau bertanya mengenai tuberkulosis? Ya, boleh disebutkan namanya Ibu? Saya Bu Anis. Cuman mau nanya, kebetulan ada teman baru-baru ini kena TB, tetapi diagnosa awal itu kok tipes, ke arah tipes. Nah, pertanyaan saya, apakah TB ini tidak bisa terdeteksi dengan cek darah gitu? Artinya kok baru beberapa lama itu baru tahuan kalau TB seperti itu. Awalnya ya panas, kalau malam dingin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Langsung dijawab saja mungkin ya dok. Jadi awalnya pemeriksaan awal atau deteksi awal dari infeksi tuberkulosis itu memang kita ceknya dari dahak Ibu, dari riak kalau batuk ya. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan keluhan yang tidak spesifik seperti misalnya demam pada malam hari saja atau tidak ada keluhan batuk, biasanya belum dicekkan dahak. Jadi kita belum tahu kalau ada kuman TBC apa enggak. Sebenarnya ada juga dicekkan darah Ibu, cuman itu spesifik dilakukan di rumah sakit jika ada indikasi atau gejala-gejala yang mengikuti TBC menurut dokter spesialisnya. Jadi hanya sebagai pemeriksaan lanjutan aja, ngeten. Bukan pemeriksaan rutin kayak cek darah. Kalau di rumah sakit kalau kita tipes atau DB kan dicek darah lengkap ngeten nggih. Nah, darah lengkap atau dicekkan widal ngeten nggih kalau misalnya kita di rumah sakit dengan infeksi demam. Tapi dari pemeriksaan darah lengkap dan widal itu kita tidak bisa mengetahui itu beneran TBC atau bukan. Gitu. Biasanya kita ketahui ketika ada keluhan yang memanjang kayak tadi. Jadi lebih dari 2 bulan batuknya, demamnya lebih dari 2 bulan. Nah itu baru kita curigai. Ngeten. Bagaimana Bu Ani? Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu sekalian mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman? Boleh disebutkan namanya. Assalamualaikum Bu, nama saya Bu Suryanti. Ya, saya itu dulu kan sering batuk. Kalau batuk itu lama. Terus kemarin saya periksa dikasih rujukan ke RSI, divonis paru-paru ya bronkitis. Terus apakah itu termasuk TB gitu? Ya gitu aja. Terus ini masih dikasih ya hisap. Apakah bronkitis termasuk dari tuberkulosis begitu dok? Jadi kalau jenengan didiagnosa bronkitis Ibu, jadi bronkitis itu bukan infeksi TBC nggih. Memang TBC itu bisa menyerang di paru-paru, tapi diagnosanya jadinya bukan bronkitis karena kita biasanya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Jenengan di foto ronsen mboten? Nah, dari pemeriksaan foto ronsen pada pasien dengan infeksi TBC itu bentuknya beda Bu, lain sama bronkitis gitu. Dia khas bentuknya.
Jadi biasanya nek jenengan ada keluhan batuk lama, biasanya kita konfirmasi dulu apakah penyebabnya karena alergi atau mungkin karena infeksi yang lain atau infeksi TB. Nah, itu harus dicari satu-satu ngeten. Gitu. Tergantung pemeriksaan dokternya. Nek dokternya ngendikanin jenengan punya alergi, batuknya karena alergi nggih benten mangke. Tapi kalau didiagnosa yang jenengan karena bronkitis ya berarti bukan TBC tapi infeksi paru-paru yang lain. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman mungkin atau bertanya mengenai tuberkulosis? Sepertinya penjelasan Dokter Siwi sudah sangat lengkap sekali. Terima kasih ya Dok sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di acara Bincang Sehat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sambil mengantri di poli lantai 3 Gedung Baru Rumah Sakit Mata Masyarakat sambil mendengarkan ocehan atau bincang-bincang kita. Ngobrol lucu. Pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan kita semuanya. Kami akhiri dan selamat mengantri ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.